warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa dulu. Coba ketua kelasnya pimpin doa dulu. Doa Ibu absen ya. Sekarang tanggal 17. Adila Saputra, Alhani, Alvin Gani. Mana Alvin? Oh, Alvin Gani sakit. Andini Putri, Akila, Asia, Cahaya Eka, Davin Falah, Hilda, Iklima, Jauza hadir, Maulana Farel, Muhammad Bakti, Ajizur Rahman, Fauzan, Sis Haikal, Syakib, sakit, Januar, Nadine, Naila, Oruzgan, Rifki Ar-Rahman, Safira, Salamah, Salwa, Sarifah, Sigit, Sri Bintang hadir, Syahla, Sifana. Yang belum diabsen siapa? Ada nggak yang terlewat? Oke, tadi Hafiz Magasta ya. Terus Satria juga. Oke. Semoga yang sakit cepat diangkat penyakitnya biar bisa bergabung lagi sekolah bersama kita.
Ya, hari ini belajar IPS materinya bab 2. Ya, sudah dibuka bukunya. Nah, coba kalian, ya bentar, kita lihat prosesnya dulu. Ya, coba perhatikan dulu di depan nih ada gambar apa kira-kira? Ada animasi apa sih di sini? Ada animasi? Ya, roda berputar, ya nggak? Ya, roda berputar ini diibaratkan seperti kehidupan kita, roda kehidupan. Roda kehidupan kan selalu berputar tuh, ada yang di bawah, ada yang di atas, ya nggak posisinya? Kedudukan seseorang pun juga akan berubah, gitu, akan mengalami perubahan tergantung bagaimana kita nih, ya, merubah status kita, nasib kita, ataupun kedudukan kita. Dengan cara apa kalau sebagai pelajar? Dengan cara? Ya, dengan cara belajar yang sungguh-sungguh, yang tekun belajarnya, sehingga kalian nanti akan mengalami perubahan status kalian. Kenapa sih Ibu nayangin roda berputar? Ya, karena materi kita di bab 2 adalah tentang interaksi sosial dalam kehidupan sosial dan kebangsaan. Nah, gimana tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama nih, dalam kegiatan pembelajaran problem based learning dengan segi atau metode cooperative learning, number has together, ya nanti kan kalian dibikin kelompok, ada penugasan secara kelompok. Tujuan yang pertama, kalian dapat menganalisis pengertian dari mobilitas sosial, ya sesuai dengan materi kita hari ini, ya tentang mobilitas sosial. Lalu menganalisis bentuk mobilitas sosial secara vertikal, naik ataupun turun. Lalu ada bentuk mobilitas sosial horizontal. Dan kalian pun juga harus mampu menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat dari mobilitas sosial. Dan dapat mempresentasikan laporan hasil diskusi di depan kelas dengan rasa percaya diri. Karena apa? Nanti ada tugas yang harus kalian diskusikan. Ibu akan menilai bagaimana kalian aktif dalam diskusi, bagaimana kalian mempresentasikan hasil laporan diskusi kalian. Ya, semoga dari tujuan pembelajaran kita hari ini kalian dapat mengambil ya pembelajaran yang akan kalian terapkan di kehidupan kalian masing-masing. Tadi ya kan tadi roda tuh udah berputar tuh. Berarti kan kalian harus memiliki motivasi untuk merubah posisi kalian nantinya, harus motivasi dalam belajar. Nah, sekarang kalian amati dulu, saksikan video nanti ya, video dari kisah inspiratif si anak singkong yang sukses. Nah, kita saksikan nih videonya. Belajar dari hutan singkong, sang pendaki tangga kesuksesan dari pekerja serabutan hingga mempunyai kerajaan bisnis di berbagai bidang. Dan kesuksesannya itu dimulai dari nol. Julukan si anak singkong yang disematkan kepada Khairul Tanjung dikarenakan beliau memiliki latar belakang keluarga yang sederhana. Mari kita simak kisahnya agar dapat menginspirasi kita semua. Khairul Tanjung bukanlah anak dari seorang pejabat negara atau dari keturunan pengusaha. Beliau terlahir dari keluarga sederhana dan memiliki 6 saudara. Kehidupan yang sangat sederhana tidak membuat Khairul Tanjung putus asa. Beliau tetap berusaha menempuh pendidikan dengan baik. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, Khairul Tanjung bertekad melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas dengan mengambil jurusan kedokteran gigi di Universitas Indonesia pada 1987. Pada masa kuliah, beliau tidak mau membebani orang tuanya dengan biaya kuliah dan biaya hidup. Beliau berusaha keras dan mencari cara agar dapat membiayai dirinya sendiri, seperti jualan buku-buku kuliah, jualan kaos, jasa fotokopi, dan lain-lain.
Dengan semangat yang tinggi, akhirnya Khairul Tanjung memperoleh predikat mahasiswa teladan tingkat nasional untuk periode 1984 sampai 1985. Setelah menyelesaikan kuliah, Khairul Tanjung mulai serius terjun ke dunia bisnis dan merintis dari awal dengan membuka toko dengan menjual perawatan kedokteran dan laboratorium. Namun, pada akhirnya usaha tersebut bangkrut. Namun kegagalan tersebut tidak membuat beliau putus asa. Khairul Tanjung bangkit dan memulai usaha bersama 3 temannya dengan membuat perusahaan PT Pariarti Sindutama yang bergerak di bidang ekspor sepatu. Usaha tersebut terbilang sukses, namun Khairul Tanjung kurang puas. Pada akhirnya beliau memutuskan untuk berpisah dengan 3 temannya karena ingin membangun usaha secara mandiri. Dengan keahlian dan semangat kerja keras, kesuksesan pun perlahan datang menghampirinya. Beliau sukses membangun para kru dengan nama perusahaan Para Inti Holding. Pada 1 Desember 2011, berubah nama menjadi CT Corp yang dikenal hingga sekarang. CT Corp sendiri terdiri dari 3 perusahaan, yaitu Mega Corp, CT Global Resource, dan Transcorp atau TransTV. Beliau sebenarnya lebih gemar melakukan akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan lain, seperti Bank Karma berubah nama menjadi Bank Mega. Beliau juga membeli sebagian besar saham dari Carrefour Indonesia, hingga TransTV dan Trans7. Namun perjalanan dari perusahaan ini tidak semulus yang dikira. Bapak Khairul Tanjung jatuh bangun dan kerja keras untuk membesarkan perusahaan tersebut. Seiring berjalannya waktu, TransTV terus berkembang dan mencapai puncak kesuksesannya pada tahun 2008. Tidak puas dengan satu channel TV saja, Khairul kemudian mengambil alih saluran TV 7 dan merubah namanya menjadi Trans7. Mulai dari situlah TransTV dan Trans7 dapat menyumbang kekayaan terbesar dengan pendapatan mencapai triliunan rupiah. Hingga saat ini Bapak Khairul Tanjung tercatat salah satu orang terkaya di Indonesia. Menurut Bapak Khairul Tanjung, modal memang penting dalam sebuah bisnis. Namun, kemauan dan kerja keras adalah hal lain yang wajib dimiliki oleh seorang pengusaha. Yang terpenting dalam sebuah bisnis menurut beliau adalah mengembangkan jaringan atau networking seluas-luasnya, mendapatkan mitra kerja yang handal dan profesional. Segalanya dalam bisnis, membangun kepercayaan pasar sama pentingnya dalam membangun integritas. Bagi generasi muda yang akan terjun ke dunia bisnis, si anak singkong ini berpesan agar generasi muda bersabar dan menapaki tangga kesuksesan satu persatu. Karena membangun bisnis itu butuh proses panjang. Jangan sampai terpancing untuk menggunakan jalan pintas atau instan. Menurut beliau, Anda tidak perlu malu untuk melakukan usaha dengan modal kecil dan untungnya kecil, karena beliau pun mendapatkan keuntungan pertama yang sebesar Rp150. Sangat kecil. Demikian sekilas kisah sukses Bapak Khairul Tanjung Senasiro. Semoga dapat menjadi inspirasi untuk sobat semua. Oke sobat, ikuti terus dari celah. Oke, tadi siapa? Tadi siapa yang ditonton? Ya, Khairul Tanjung ya. Kira-kira apa yang mau kalian tanyakan dari video tadi? Ayo. Kira-kira apa yang mau tanyakan? Kan kita materi kita hari ini tentang mobilitas sosial. Apa kira-kira yang mau tanyakan dari video tersebut? Kenapa? Ya apa sih hubungannya katanya dengan materi kita? Tadi kan dilihat kan ada perubahan nggak? Ada perubahan ya kan dari apa tadinya? Ya dari keluarga yang sederhana mengalami perubahan sekarang jadi ya pengusaha jadi sukses kan? Ya nah kalian kira-kira terinspirasi nggak seperti Bapak Khairul Tanjung? Mau nggak jadi pengusaha sukses? Gimana caranya? Ya kerja keras, berusaha, nah belajar dari sekarang, yang tekun belajarnya. Nah hari ini kita membahas mengenai mobilitas sosial. Ya ada yang tahu nggak mobilitas sosial?
Yang udah lihat tadi kan, ada perubahan kan dari cerita tadi kan. Nah, berarti mobilitas sosial di sini. Nah, apa sih pengertian dari mobilitas? Mobilitas sosial itu dari bahasa mobilis ya, yang artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu mobilisnya. Nah, sosialnya seseorang atau sekelompok warga masyarakat. Jadi mobilitas sosial di sini adalah perpindahan ya seseorang atau sekelompok orang dari posisi satu ke posisi yang lainnya. Maksudnya apa? Ada yang mengalami posisi peningkatan, meningkat, ada yang mengalami penurunan atau hanya berpindah tempat saja tapi tidak merubah perannya. Yaitu mobilitas sosial. Jadi perpindahan sosial. Ya, seseorang atau sekelompok dari lapisan satu ke lapisan yang lainnya, bisa naik, bisa turun, atau tetap tapi hanya berpindah saja. Itu dari pengertian mobilitas. Makanya ada bentuk-bentuk mobilitas di sini. Ada mobilitas vertikal, ada mobilitas horizontal, ada mobilitas antar generasi, ada mobilitas intergenerasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak mengenai pengertian dari mobilitas sosial dulu? Sudah paham? Oke, kalau sudah cukup kita masuk ke bentuknya. Gambar di sini ada gambar apa? Ya, diagram batang ya. Kalau kalian lihat kan ini tegak lurus kan, seperti tangga kan? Ya nggak? Nah, di sini namanya mobilitas vertikal ya. Mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok orang ya dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya. Dia bisa naik ataupun bisa turun, seperti garis vertikal ini nih dari diagram ini. Ya kan, naik, dia naik, bisa jadi turun dia ke bawah. Mobilitas vertikal naik disebutnya social climbing, kalau turun berarti social sinking. Kita bahas satu-satu. Nah, di sini ada siapa nih? Gambar siapa? Ya, presiden kita Pak Jokowi. Pak Jokowi sebelum menjadi presiden, dia ini punya usaha mebel, ya, usaha kayu, gitu. Bapak Jokowi juga bukan dari orang yang tiba-tiba langsung jadi presiden. Ada prosesnya, ada tahapannya. Ya, jadi pengusaha sekarang akhirnya menjadi presiden. Ya, itu dari usaha-usaha beliau masuk ke saluran politik. Kayak gitu. Nah, mobilitas vertikal naik berarti perpindahan posisi seseorang atau kedudukan seseorang, yaitu mengalami peningkatan, naik ke atas. Berarti naik ke atas, mengalami peningkatan. Contohnya misalkan, siapa di sini kepala sekolahnya? Ya, Bu Juju. Bu Juju itu kan sebelum jadi kepala sekolah, beliau adalah guru mapel juga, sama seperti Ibu gitu. Tapi karena beliau memiliki usaha lain, maksudnya belajar kembali, kan kemarin S1 terus belajar lagi jadi S2 karena syarat menjadi kepala sekolah, terus ikutin pelatihan kepala sekolah hingga akhirnya beliau lulus dari pelatihan itu, terus diangkat menjadi kepala sekolah. Ada perubahan nggak? Ada ya kan, tadinya guru mapel terus sekarang menjadi kepala sekolah. Itu namanya vertikal apa? Vertikal naik. Ada juga yang mengalami vertikal turun. Siapa ini? Ada tahu? Iya, Ferdy Sambo. Kenapa dia mengalami vertikal turun? Iya, karena kasusnya ya kan. Kan foto yang sebelahnya tuh udah gagah sekali kan menggunakan seragam pangkatnya. Karena ada kasus kriminal sehingga akhirnya dia dipecat. Ya kan, berarti mengalami penurunan. Nah, itu namanya mobilitas vertikal ke bawah atau turun ya, atau social sinking. Kira-kira contoh lainnya apa ya? Misalkan ada seorang punya kemarin kan lagi pandemi nih 2 tahun. Kalian tahu kan Giant Bekasi? Iya, bangkrut Giant Bekasi tuh, sehingga banyak karyawan yang dipecat. Ya kan, di PHK. Berarti kan mengakibatkan banyaknya pengangguran. Nah, karyawan tadi sudah punya pekerjaan dipecat jadi pengangguran. Nah, dia juga mengalami mobilitas vertikal ya ke bawah atau turun.
Tadi ada mobil. Nah, siapa dia? Ya, Raffi Ahmad. Ada garis horizontal, berarti bentuk mobilitasnya mobilitas horizontal. Kenapa Raffi Ahmad kira-kira? Kan ya berpindah-pindah kan, dia kan seorang MC kan. Sekarang tuh terkenal lah MC di mana-mana, dari stasiun TV 1, stasiun TV berikutnya. Contohnya sih, misalkan dari RCTI ke SCTV, ke Indosiar, ke Trans TV. Tapi dia sebagai pembawa acara, berarti statusnya tidak berubah, maksudnya perannya tidak berubah, hanya posisinya saja. Itu namanya mobilitas horizontal. Jadi hanya perpindahan status sosial seseorang atau kelompok orang dalam lapisan sosial yang sama, perannya tidak berubah. Ya. Selanjutnya ada mobilitas antar generasi. Nah, di sini dilihat mobilitas antar generasi, berarti perpindahan status sosial atau kedudukan sosial yang terjadi dalam dua generasi. Itu dari anak, maksudnya dari kakek ke anak, terus ke cucu, itu dua generasi. Dilihat dari gambarnya di sini. Seorang kakek dan neneknya seorang petani, memiliki dua anak. Anak yang pertama ya jadi petani juga, anak yang kedua jadi guru, terus cucunya ada yang jadi camat, ada yang jadi guru. Itu namanya dua generasi, ya, dari kakek ke anaknya ke cucunya. Itu mobilitas antar generasi. Selanjutnya ada mobilitas intergenerasi. Nah, kalau mobilitas intergenerasi, mobilitas yang dialami hanya satu generasi saja, berarti dari orang tua ke anak, ya, yang mengalami perubahan mobilitas sosial, kayak gitu. Oke, dari bentuk-bentuk mobilitas ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Ya, tadi ada berapa bentuk mobilitas? Ya, ada 4 ya. Ada mobilitas apa? Vertikal dibagi 2 tadi, mobilitas vertikal naik dan turun. Lalu ada lagi? Oke. Nah, selanjutnya kenapa seseorang melakukan mobilitas sosial? Karena didukung oleh beberapa faktor pendorongnya. Yang pertama ada struktural. Ya, di masyarakat itu pasti ada struktur, ada posisi yang harus diisi oleh seseorang. Di kelas pun juga ada struktur kan? Ada struktur kelas kan? Ada wali kelas. Nah, wali kelas ini dibantu oleh ketua kelas, ya nggak? Ada wakil ketua kelas, sekretaris. Seperti itulah di masyarakat pun juga ada strukturnya. Ya, seperti segitiga tuh. Ada presiden, terus ada para menterinya, ada DPR-nya, ada MPR-nya, gitu. Ada strukturnya yang menempati posisi-posisi dan peran-perannya. Lalu ada individu. Nah, individu ini setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, ya nggak? Misalkan kalian semuanya pintar semua nih, tapi kemampuannya pasti memiliki beda, keterampilannya sama-sama pintar dua-duanya, tapi yang memiliki kemampuan yang lebih unggul hanya satu orang. Itu faktor pendorong dari individu. Lalu ada sosial. Sosial ini status sosial. Kita dilahirkan pasti dari keluarga yang kita tidak tahu nih status sosial seperti apa. Ketika orang tua kalian misalkan hanya berkecukupan, terus kalian ingin merubah dari status orang tua kalian. Orang tua kalian misalkan tadinya seorang pedagang, nah kalian menjadi pengusaha. Itu dari dorongan status sosial, ya, perubahan status sosial kalian. Lalu ekonomi juga mempengaruhi. Ya, ketika ekonomi kita berkecukupan, kita bisa membuka usaha, ya, bisa sekolah lebih tinggi lagi, gitu. Lalu ada politik. Ya, politik juga mempengaruhi mobilitas sosial. Karena apa? Karena adanya dorongan merubah sebuah situasi. Lalu ada kemudahan dalam akses pendidikan. Ya, akses pendidikan pun juga termasuk. Semakin kita berkualitas, ya kan, semakin kita mudah mendapat pendidikan, kita pun juga bisa mudah mencari pekerjaan nantinya. Oke, faktor pendorong selanjutnya. Selain pendorong ada penghambatnya. Yang pertama kemiskinan. Kenapa kemiskinan menjadikan penghambat?
Ya, ketika kita tidak memiliki kemampuan atau termasuk dalam situasi kemiskinan ini, kita kan tidak bisa memperoleh pendidikan misalkan, ya kan? Terus tidak memiliki usaha. Seseorang yang memiliki kualitas pendidikan yang rendah, maka susah juga untuk mencari pekerjaan, sehingga kualitasnya pun juga akan rendah, kualitas pendidikannya, kemiskinan itu berkembang gitu loh maksudnya. Mau buka usaha tapi tidak punya biaya, ya kan? Mau sekolah terhambat dengan keadaan kayak gitu. Lalu selanjutnya ada faktor penghambatnya, yaitu diskriminasi. Ya, diskriminasi. Adanya sistem kelas ya yang tertutup dalam suatu masyarakat. Nah, diskriminasi ini misalkan contoh, ada lowongan pekerjaan dibutuhkan 10 orang, yang lamar 100 orang. Ya kan, itu kan ya sistem tertutup. Berarti hanya 10 orang inilah yang bisa masuk ke pekerjaan tersebut sesuai dengan persyaratan yang ada. Ya, terus contohnya misalkan wakil rakyat tuh DPR tuh banyak kan yang mau menyalonkan sebagai anggota DPR, tapi kan bangkunya hanya berapa yang dibutuhkan gitu. Jadi ada batasan-batasannya dari diskriminasi ini gitu. Adanya kelas sosial yang tertutup sehingga menghambat seseorang untuk melakukan mobilitas sosial. Ya kan, dari materi kita hari ini tentang mobilitas sosial sudah cukup. Oke, kalau gitu Ibu akan membagikan kelompok dan LKPD yang harus kalian kerjakan. Nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan LKPD ya yang harus kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Oke, sebelumnya Ibu akan bagi kelompok menjadi 6 kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ini nama-nama kelompoknya. Sekarang silakan duduk per kelompoknya dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Yuk, silakan. Oke, udah. Ya, nanti ini Ibu bagikan lembar LKPD yang harus kalian diskusikan dengan teman kelompok. Nanti Ibu akan menilai kalian. Makanya harus aktif nih diskusi kelompoknya. Karena yang akan Ibu nilai tadi ya, Ibu sudah menyampaikan ya, dinilai keaktifan kalian dalam diskusi dan nanti presentasi. Nah, nanti dalam teknik presentasinya Ibu menggunakan number has together. Nanti akan Ibu berikan nomor-nomor setiap anggota kelompok. Oke, sekarang Ibu bagikan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 ya? 4, 5, kenapa? Blok 6. Oke, sekarang kalian diskusikan, kalian baca. Di sini ada artikel ya, bentar Ibu pinjem ya. Di masing-masing itu ntar ada artikel yang kalian baca. Setelah itu kalian diskusikan. Dari artikel tersebut ada pertanyaan yang mesti kalian jawab. Didiskusikan. Nomor 1, apa dari isi artikel ini kira-kira mengalami mobilitas apa? Ya, karena tadi tujuannya kalian dapat menganalisis faktor pendorong, menganalisis bentuk mobilitas sosial. Ayo silakan diskusi dikerjakan.
Nah, kalian bisa dibuka bukunya, buku IPS-nya, dilihat, dicari informasinya dari situ. Terus kalau ada yang mau tanyakan bisa bertanya sama ibu. Langsung di kertas yang ibu berikan. Jangan lupa tulis namanya dulu, nama kalian. Terus dibaca artikelnya. Waktunya 20 menit ya untuk diskusi. Ayo diskusikan, waktunya 20 menit. Ayo didiskusikan. Kalau dia mau ditanyakan bisa bertanya. Ayo gimana? Dibaca dulu artikelnya, kira-kira mau membahas apa. Ayo mana? Udah dibaca. Jangan lupa nama kelompoknya, tulis. Ya, langsung aja. Nah, waktunya 20 menit ya. Kenapa?
Ayo, udah? Gimana? Waktunya 10 menit lagi. Waktunya 10 menit lagi. Gimana hasilnya? Ayo, gimana? Tampaknya udah. Gimana jawabannya? Gimana udah? Ayo 10 menit lagi nih waktunya, 9 menit lagi. Oke, nanti Ibu bagikan nomor ya. Sudah selesai belum merumuskannya? Hasil dari yang kalian diskusikan.
Ini faktor ada faktor individu, ada faktor status sosial. Gimana kelompok ini? Ayo udah. Dia mah pasti gitu. Diam aja. Gimana hasilnya? Udah. Oke, bentar ya. Gimana yang lainnya kelompok lain? Sudah.
Oke, udah ya? Udah? Nah, Ibu akan bagikan number atau nomor ya. Kan tadi Ibu bilang di awal kita menggunakan diskusi number heads together. Jadi Ibu akan memberikan nomor-nomor per masing-masing. Nah, setelah itu nanti yang presentasi, nih Ibu ada undian. Jadi nanti yang Ibu ambil ya secara acak, berarti itu yang presentasi ke depan. Sudah selesai kan hasil diskusinya? Sudah kalian rumuskan juga jawabannya di LKPD yang sudah Ibu berikan. Ini untuk kelompok 1 masing-masing. Ya, tempel di badan atau di kepala bisa boleh. 2, 1. Di kepala. Ya. Nah, boleh gitu. Ya, di kepala masing-masing. Ambil. Udah kan? Oke, dah nomornya boleh dipakai di kepala, boleh di pecinya atau di sini di dadanya, di kerudungannya boleh. Ya boleh. Pokoknya sudah masing-masing sudah punya nomor masing-masing ya. Sudah siap ya untuk mempresentasikan hasil yang sudah kalian tulis di lembar LKPD-nya. Untuk kelompok 1 ini ya, kelompok 1 ya. Kita ambil dulu masing-masing biar ketahuan. Jadi ntar bisa mempersiapkan diri. Kelompok 1. Kelompok 1 nomor 1, mana nomor 1? Ya, nanti yang nomor 1 habis ya. Nanti maju presentasi. Tempel dulu dong itunya, nomornya. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Ayo dong, semangat dong. Kelompok 2 jawab saya gitu. Nah, kelompok 2. Mana ya? Nomor 3, kelompok 2. Mana nomor 3? Dipersiapkan. Tadi kelompok 1 nomor 1, kelompok 2 nomor 3. Kelompok 3 nomor 3 lagi. Kelompok 3 nomor 3 siapa? Oke. Kelompok 4. 1 aja. Kelompok 4 nomor 1. Siapa 1? Persiapkan ya. Kelompok 5. 1, 3, 1. Kok nggak ada nomor lain ya? Nomor 5. Ya, nomor 5. Kelompok 4 nomor 5. Ayo dipakai dulu nomornya biar ketahuan. Kelompok 6. Kira-kira nomor berapa? 3 lagi, nomor 3. Kelompok 6 nomor 3. Oke. Nah, nanti yang lainnya menanggapi. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 mana? Ayo maju. Ayo kelompok 1. Sini Ibu temenin, tenang aja. Ayo. Nanti yang kelompok lain
Nih, yang lain mendengarkan dan memberi tanggapan ya. Misalkan Bu, seharusnya nggak seperti itu gitu. Atau Bu, boleh nggak bertanya? Boleh. Ayo, kelompok 1. Ayo. Kelompok 1 dulu ya. Tadi nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1 tentang pemecatan seseorang yang bernama Brigadir AY karena kasus terbukti menjadi bandar narkoba. Brigadir AY dipecat karena terbukti menjadi bandar narkoba. Nomor 3, ya karena termasuk perubahan tingkatan seseorang, termasuk mobilitas vertikal ke bawah atau penurunan. 4, faktor individu. Lengkapnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Jawab dong. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan dulu buat temennya. Di kelompok 2. Nomor 3 tadi ya, kelompok 2. Ayo. Kelompok 2 mana pesertanya? Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya. Nomor 1, diskusikanlah dari artikel yang sudah dibaca apa yang terjadi dalam artikel di atas. Pemecatan seorang polisi berinisial AY dikarenakan terjerat kasus narkoba dan dituding sebagai bandarnya. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut terjadi karena AKBP SDI Supriyadi mengungkapkan bukti bahwa Brigadir AY terbukti sebagai bandar narkoba. 3. Apakah kejadian tersebut merupakan contoh bentuk mobilitas? Jika iya, termasuk bentuk mobilitas apa? Jelaskan. Jika tidak, mengapa terjadi? Mobilitas sosial vertikal ke bawah, social sinking, karena turunnya jabatan seseorang, contohnya seperti Brigadir AY karena terjerat kasus narkoba, dia menjadi narapidana. Nomor 4, dari artikel tersebut, faktor apa yang mengakibatkan terjadinya mobilitas sosial? Faktor individu, karena dia tidak pernah puas akan hasil yang dia dapat dan mendorong dia untuk melakukan sesuatu yang negatif. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan dulu buat temennya kelompok 2. Coba ada yang mau ditanyakan nggak dari kelompok 1, kelompok 2 yang sudah tampil? Tadi kelompok 1, kelompok 2 mobilitas apa? Vertikal bawah. Ya, vertikal. Ya, vertikal ke bawah yaitu social sinking. Oke, selanjutnya kelompok 3. Mana coba kelompok 3? Oke, harus di sini nih biar kedengeran suaranya. Kelompok 3. Kelompok 3 tadi nomor 3 ya? Oke. Suaranya harus lebih kenceng biar temennya bisa mendengarkan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Rahman dari kelompok 3. Jadi saya akan membacakan hasil diskusi kelompok saya tentang mobilitas sosial. Yang nomor 1, soalnya diskusikanlah dari artikel apa yang sudah dibaca apa yang terjadi dalam artikel di atas. Kenaikan sosial Lala Dahlia dari seorang TKK bisa menjadi dosen 2 universitas dan menjadi ajudan beberapa kepala dinas pendidikan. Nomor kedua, bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Karena kegigihan dan usaha Lala Dahlia serta mendapatkan motivasi dari beberapa kepala dinas pendidikan. Nomor ketiga, apakah kejadian tersebut merupakan contoh bentuk mobilitas? Jika iya, termasuk bentuk mobilitas apa? Jelaskan. Jika tidak, mengapa terjadi? Iya, kejadian tersebut termasuk mobilitas vertikal naik atau social climbing karena ia berhasil naik dari pekerja TKK sampai menjadi dosen.
Nomor 4, dari artikel tersebut faktor apa yang mengakibatkan terjadinya mobilitas sosial? Faktor yang pertama ada faktor struktural dan juga yang kedua faktor individu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong buat Ajis yang sudah presentasi ke depan. Oke, selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelumnya tadi kelompok 3? Ya dah, oke lanjut kelompok 4. Ayo kelompok 4, mana? Tadi nomor 3 ya, apa nomor 1? Oke, sini. Di depan sini. Bentar, Ibu. Biar suaranya. Nah, ini nggak usah pakai mic. Bismillah dulu, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan membacakan kisah wanita TKK Pemkot Bekasi yang sukses menjadi dosen. Gimana hasil laporannya? Berikut hasil diskusinya. Pertama, diskusikanlah dari artikel yang sudah dibaca apa yang terjadi dalam artikel di atas. Lisa Lala Dahlia MPD, pegawai tenaga kerja kontrak TKK pemerintah Kota Bekasi yang sukses menjadi dosen dengan kedisiplinan dan kemampuannya dalam menyelesaikan pekerjaan, membuatnya dipercaya oleh semua kepala dinas sebagai ajudan untuk menyelesaikan tugas-tugas kepala dinas pendidikan. 2. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Berkat kedisiplinannya dan kemampuannya dalam menyelesaikan pekerjaan dan berkat kesungguhan Lala Dahlia, dia menjadi sukses. 3. Apakah kejadian tersebut merupakan contoh bentuk mobilitas? Jika iya, termasuk bentuk mobilitas apa? Jelaskan. Jika tidak, mengapa terjadi? Iya, mobilitas sosial ke atas atau social climbing, menjadi pegawai TKK Pemkot Bekasi, menyelesaikan pendidikan S2 dan sukses menjadi dosen. 4. Dari artikel tersebut, faktor apa yang mengakibatkan terjadinya mobilitas sosial? Faktor individu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan dulu dong buat temennya yang sudah presentasi. Ya, tadi kelompok 3, kelompok 4, mobilitas apa kira-kira? Mobilitas? Apa tadi mobilitas apa? Kelompok 3, kelompok 4? Vertikal? Oh, vertikal naik. Nah, coba yang tidak presentasi perhatikan temennya di depan. Ya. Oke, lanjut kelompok kelima. Tadi nomor 5 ya. Ayo, maju. Coba dong Ibu minta dong suaranya yang kenceng ketika membacakan hasil diskusinya. Kan Ibu temenin di depan. Bentar, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urus Ganel Kadi Serazi. Saya dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan hasil kerja sama kami. 1. Diskusikanlah dari artikel yang sudah dibaca apa yang terjadi dalam artikel di atas. Mata Najwa pindah ke stasiun TV ini alasannya pada Agustus 2007 lalu. Najwa Shihab secara terbuka mengumumkan dirinya untuk dari Metro TV, dan Mata Najwa berpindah dan akan bergabung ke salah satu stasiun TV ternama Net Media Taman Net. Yang menjadi pilihan Najwa ialah Trans 7, stasiun TV yang dipilih Najwa menjadi tempat kembalinya siaran Mata Najwa. Nomor 2. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Tapi tentunya ada banyak kesempatan untuk mengeksplor hal-hal yang lain, dan itulah yang saya ambil untuk mencoba hal yang lain. 3. Apakah kejadian tersebut merupakan contoh bentuk mobilitas? Jika iya, termasuk bentuk mobilitas apa? Jelaskan. Jika tidak, mengapa terjadi? Mobilitas horizontal mengacu pada perpindahan geografis atau tempat tinggal, juga peralihan manusia dari suatu kelompok sesuai ke kelompok lainnya secara sejajar.
4. Dari artikel tersebut, faktor apa yang mengakibatkan terjadinya mobilitas sosial? Dari artikel di atas merupakan faktor kependudukan karena Mbak Najwa ingin mencoba hal yang baru, tetapi tidak mengubah kedudukannya menjadi jurnalis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya terakhir kelompok 6. Ayo tadi siapa? Maju. Tadi laki-laki mulu, yang perempuannya nggak kedapetan ya. Ayo Saripah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syarifah Humaira, perwakilan dari kelompok 6. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami hari ini. Dibacain soalnya. Pertama, diskusikanlah dari artikel yang langsung sini. Hal yang terjadi dalam artikel di atas adalah Najwa Shihab yang ingin memundurkan diri dari Metro TV ke Net Media Tama atau disebut Net. Hal tersebut dapat terjadi karena ngekangnya ibu satu anak itu membuat isu-isu miring mulai beredar. Hal tersebut termasuk mobilitas, yaitu mobilitas horizontal. Dalam artikel tersebut, faktor-faktor yang mengakibatkan terjadi mobilitas tersebut adalah faktor bidang sosial untuk mencoba hal yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dong buat temen yang sudah presentasi ya ke depan. Oke, tadi kelompok 5 dan 6 mobilitas apa? Mobilitas horizontal. Ya, mobilitas horizontal ya, bentuk mobilitasnya. Oke. Dari situ, nah sekarang apa kesimpulannya? Coba kira-kira siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Mobilitas apa sih? Apa sih yang kita pelajarin hari ini? Tentang apa? Ya, apa sih mobilitas sosial? Perpindahan. Ya, perpindahan posisi seseorang atau lapisan sosial. Mobilitas sosial tadi ada apa aja bentuknya? Horizontal, vertikal, antar generasi, intergenerasi. Ya, terus faktor pendorongnya apa aja? Politik, struktural, apa lagi? Individu, terus? Ya, kependudukan, status sosial, ekonomi. Nah, itulah faktor pendorongnya. Faktor penghambatnya? Diskriminasi dan kemiskinan. Oke, itulah pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari mendapatkan keberkahan, manfaat kalian di kemudian hari. Oke, terus bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Enggak? Kira-kira seru enggak? Seru banget, semoga besok ini lagi. Kalau seru tepuk tangan 2 kali dong. Oke, das. Terakhir ada tugas yang harus kalian kerjakan 10 soal. Ya, masing-masing. Waktunya 10 menit. Itu dicentrang-centrang aja. Langsung jawab, sila. Tadi yang tentang mobilitas tadi. Kalau sudah nanti dikumpulkan. Waktunya 10 menit ya dalam pengerjaannya. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya.
Kalau udah nanti dijadiin satu kelompoknya antar dikumpulkan. Oke, kalau sudah dikumpulin. Ya, waktu 1 menit lagi ya. Udah, jadiin satu dulu aja. Jadiin satu sama teman-temannya. Ntar dibawa ke depan. Sama ininya. Jadiin satu gini. Gimana? Udah? Ya udah, kalau udah jadiin satu sama sini aja. Ntar dikumpulin. Nah, sama LDKP-nya juga sama itunya. Kalau udah langsung jadi satu sama temennya, ntar ditaruh di depan ya, dikumpulkan. Dah. Misalnya kita kan dari kita tuh udah pengen lihat Labuan Bajo di secara teknis sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya dia kayak punya uang buat berlibur ke situ. Bisa. Ya, tumpuk kalau udah. Udah ya, berarti sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Udah tumpuk, langsung jadi tumpuk, jadi satu. Kalau udah langsung jadi satu. Ntar LKPD-nya juga dikumpulkan. Dah, jadi satu. Oke. Nah, hari ini kita sudah belajar mobilitas sosial ya, dari pengertian, bentuk, faktor pendorong, dan faktor penghambatnya. Nah, pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai saluran-saluran mobilitas dan dampak dari mobilitas sosial. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.